Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,03% ke angka 7.829. Selain video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Arto yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara teknikal sebenarnya untuk tren jangka menengah masih bergerak tren, tapi ternyata BlackRock dalam satu bulan terakhirnya sudah mulai keluar dari saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini kita coba baca satu artikel dengan judul "Ada yang balik arah di saham UNTR". Jadi jika kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, dua pemodal jumbo emiten Astra yaitu UNTR berbalik arah memangkas kepemilikan sepanjang September tahun 2024 ini dan periode berjalan di kuartal 3 tahun 2024. Jadi dari data kepemilikan saham di Bloomberg Terminal pada Selasa tanggal 17 September ini terpantau bahwa sepanjang perdagangan bulan ini tidak banyak investor korporasi jumbo yang mengakumulasi saham UNTR. Jadi jika kita lihat lagi, ternyata salah satu investor besar yang melakukan distribusi adalah BlackRock. Jadi BlackRock masih melepas sebagian kepemilikan di UNTR sepanjang bulan ini. Aksi Lego BlackRock di UNTR sebenarnya telah dimulai sejak bulan lalu. Jadi dari 2 bulan terakhirnya BlackRock terus keluar dari saham UNTR. Dan sekarang kita coba lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan sebenarnya UNTR untuk tren jangka menengah masih oke. Memang dalam beberapa minggu terakhir ini UNTR sempat melemah setelah menyentuh 28.000, sempat turun mendekati 26.000. Tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh 26.000. Satu minggu terakhir ini UNTR mulai rebound kembali. Hari ini masih lanjut naik 0,19% ke 26.725. Dan cara teknikal pun bisa kita lihat saat ini UNTR masih jauh berada di atas garis EMA 50 di sekitar harga 25.725 dan di bawahnya masih ada garis EMA 150 yang masih berupa support di sekitar 24.600. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya UNTR masih oke. Jadi belum ada tanda-tanda patah tren setelah sebelumnya berhasil naik di atas kurang garis EMA. Dan jika kita lihat broker summary untuk UNTR pada perdagangan hari ini sebenarnya di top 1 broker ada sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan memang ini tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Asing memang terpantau melakukan distribusi pada perdagangan hari ini, tapi bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya asing masih terus masuk akumulasi saham UNTR. Jadi apabila teman-teman saat ini masih punya saham UNTR, masih hold, menurut saya secara teknikal saat ini masih layak untuk di hold. Dan saya lihat masih ada potensi UNTR untuk kembali naik mengatas 27.000. Jadi apabila terpantau masih gagal break, maka UNTR akan mulai sideways kembali, masih ada potensi untuk turun kembali menuju 26.000. Tapi menurut saya selama UNTR kuat di atas garis EMA 50, UNTR menurut saya masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Kan cara pergerakan belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrend UNTR selama masih kuat di atas garis EMA 50. Dan asing pun terpantau walaupun hari ini distribusi secara keseluruhan masih akumulasi, walaupun BlackRock dalam satu bulan terakhir masih keluar. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham BSDE. Bisa kita lihat BSDE sebelumnya mengetes garis EMA 50, hari ini masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Dan cara pergerakan memang sebelumnya BSDE turun lumayan dalam, beberapa kali mengetes 1300, sempat turun dari 1300 ke 1150-an. Tapi bisa kita lihat selama belum terkonfirmasi break garis EMA 50, BSDE masih ada potensi untuk rebound. Kalau selalu saya jelaskan teman-teman, apabila teman-teman punya sebuah saham dan masih berada di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, itu masih bisa coba di hold. Karena potensi untuk rebound masih lumayan besar selama masih berada di atas garis EMA 50. Dan BSD merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami minggu ini pada saat masih berada di sekitar support EMA 50 150. Dan saat ini bisa kita lihat berhasil rebound sehingga BSD masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang hari ini berhasil dapat sekitar garis EMA 50, jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing kembali masuk akumulasi. Setelah sebelumnya asing terus keluar dalam satu minggu terakhir dan di kenaikan hari ini pun ini ada akumulasi besar. Sehingga apabila teman-teman hari ini belum take profit, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Masih ada potensi sekali untuk kembali naik mengatas 1235 sampai 1250. Jadi teman-teman bisa jadikan target harganya untuk take profit apabila BSD ternyata minggu ini masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Atau sama hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh sekitar 1300. Dan selanjutnya untuk sektor properti saya akan coba update lagi SMRA. SMRA hari ini bisa kita lihat masih lanjut naik juga 4% lebih ke harga 680.
Jadi sektor properti cara tren sebenarnya masih oke apabila teman-teman sudah punya saham-saham di sektor ini. Selama belum ada tanda-tanda patah tren, masih layak untuk hold. Apalagi saat ini suku bunga Indonesia dari Bank Indonesia hari ini mulai turun. Dan jika kita perhatikan sebelumnya untuk SMRA mencoba untuk break garis resisten 660, gagal break. Bisa kita perhatikan sih mengatas garis EMA50, ini sama berhasil rebound kembali. Dan saat ini kembali naik mencoba untuk melewati harga 660. Dan target berikutnya jika kita perhatikan ada potensi ke 700. Hari ini juga SMA sempat menyentuh sekitar 695. Tapi cara candle 660 ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara trend ini masih uptrend sehingga masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary juga bisa kita perhatikan pada kenaikan 4% ini di broker summary ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Sehingga SMRA saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 700. Apabila berhasil break, maka SMRA berpotensi lanjut naik ke target berikutnya sekitar 740 sampai 750. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan garis EMA50 yang saat di sekitar 605 untuk trail stop atau di sekitar 650 untuk trail stop. Sekarang saya akan coba analisa saham ITMG yang setelah terkena dividend trap bisa kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 ini masih gagal. Jadi secara teknikal sebelumnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA, sempat turun mengatas garis EMA 50 150 di sini bisa kita lihat ITMG masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi setelah terkena dividend trap bisa kita perhatikan ITMG langsung berada di bawah garis EMA. Sehingga saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 di sekitar harga 26.200 dan garis EMA50 di sekitar 26.350 sudah berubah menjadi resisten. Karena sebelumnya mencoba untuk naik ternyata gagal, ditahan dan kembali melemah ke support sekitar 25.800. Dan cara pergerakan hati-hati ITMG saat ini sudah mulai patah tren. Dari data broker summary jika kita perhatikan asing hari ini masih masuk akumulasi dan di broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi pada kenaikan hari ini. ITMG cara teknikal saat ini menurut saya masih belum begitu oke. Apabila teman-teman mau coba spekulasi buy, bisa coba entry di sekitar 25.800 untuk dapat ke daerah supportnya. Tapi ingat apabila dapat di support ini dan terpantau ITMG masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA, cara pergerakan hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Dan kedepannya berhasil rebound, tapi jika terpantau mencoba break masih gagal, takutnya malah turun menembus support ini dan lanjut membentuk low-low. Dengan target penurunan berikutnya di sekitar 25.000 untuk support kuat berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.